Keluarga ini sampai di tengah kota. Mereka mencari anak gadis mereka di sana. Ternyata sedang ada acara eksekusi mati, guys. Algojo bersiap untuk memenggal pria ini. Si bapak kena munceratan sebuah cairan. Dia mencoba cairan merah itu. Ternyata betulan darah, guys, yang muncrat tadi. Si bapak langsung mengajak keluarganya pergi. Mereka bingung kenapa si bapak terburu-buru. Kakek mencoba cairan itu juga. Ternyata betulan darah, guys. Tiba-tiba datang seorang prajurit berkuda. Dia mencoba menyerang mereka. Tetapi langsung dihentikan si kakek. Kok bisa si kakek jadi kuat begitu ya? Mereka sampai di rumah lagi. Tiba-tiba barang-barang di sana berjatuhan sendiri. Si bapak langsung menghempas-hempaskan gitarnya. Karung tepung itu melayang ke meja. Tiba-tiba muncul tulisan di atas bubuk tepung. Gadis ini akhirnya menampakkan diri. Tetapi dia jadi transparan, guys. Si bapak tiba-tiba mendengar suara anak gadisnya. Tetapi yang lain ternyata tak mendengar, guys. Tiba-tiba datang seseorang mengetuk pintu. Ternyata itu si kapten tadi. Mereka sekeluarga disetrap di depan rumah. Barang apa nih kok lucu warnanya? Ini rambut apaan ya kok muntir-muntir begini? Tiba-tiba si kapten menyandra pemuda itu. Akhirnya si bapak mengaku mereka musisi, guys. Si bocah mengambilkan gitar si bapak. Langsung mereka berpura-pura bermain musik. Langsung dapet standing applause, guys. Akhirnya si kapten percaya dan pergi. Saat malam semua orang bergegas masuk ke rumah. Si bapak mulai mencari makanan. Si ibu menemukan mantel karung goni. Lumayan kan, sekarang jadi berasa ada orangnya. Pemuda ini menemukan papan game tadi. Mereka akhirnya sadar telah masuk ke dalam game itu. Si kakek teringat aturan main game itu. Mereka harus membunuh manusia serigala. Si gadis transparan keluar dari rumah. Tiba-tiba dia melihat manusia serigala. Gadis itu langsung masuk ke dalam rumah lagi. Si bapak membaca pikiran si gadis. Dia berkata bahwa ada manusia serigala di luar. Si ibu mencari si bocah kecil. Ternyata si bocah keluar habis berak, guys. Tetapi si ayah ragu itu si bocah asli atau bukan. Tiba-tiba terdengar longlongan serigala. Langsung si bocah berubah jadi serigala, guys. Dengan cepat si kakek menangkap si bocah. Akhirnya si bocah kembali ke wujud aslinya. Si bapak mulai ganti baju, guys. Dia langsung memilih senjata yang cocok. Pisau ini kok kecil amat ya? Wah, yang ini aja, guys, lumayan cocok. Pemuda ini mencoba mengambil gelang. Tetapi dia malah menjatuhkan besi itu. Dia langsung kabur dari sana, guys. Si botak itu terus mengejar si pemuda. Pemuda itu berbelok dan bersembunyi. Si bapak mencoba berbicara dengan para prajurit. Tetapi mereka malah ngajak meludah. Si ibu mencoba membujuk mereka. Tetapi dia malah didorong hingga jatuh. Tiba-tiba si gadis transparan datang. Dia memberi kode isyarat ke orang tuanya. Tiba-tiba datang si botak tadi, guys. Dia berkata bahwa dia adalah si pemuda. Dia melepas gelang dan berubah. Gelang itu dipakai lagi dan dia berubah jadi si botak. Tiba-tiba topi prajurit itu bergerak sendiri, guys. Pemuda itu berpura-pura menjadi penjaga tadi. Akhirnya mereka masuk ke dalam penjara itu. Di sana mereka mencari kakek buyut mereka. Akhirnya mereka menemukannya. Tiba-tiba si kakek melempar gelas keluar jendela. Mereka menangkap penduduk di sana. Langsung mereka menginterogasinya, guys. Tiba-tiba si gadis transparan datang memberi minum. Si bapak menjelaskan keadaan putrinya. Tiba-tiba si lelaki memberi sebuah ide. Mereka semua diajak ke rumah lelaki tadi. Dia membuat bubur karet untuk melapisi kulit si gadis. Karena terlalu pucat, bubur itu ditambahi kopi, guys. Adonan bubur itu akhirnya siap. Si gadis transparan bersiap masuk ke dalam adonan. Akhirnya gadis itu bisa terlihat kembali, guys. Lelaki itu melukis muka si gadis. Dia juga memberinya mata palsu. Kok jadi juling, guys? Akhirnya setelah digeleng-geleng matanya normal lagi, guys. Lelaki itu juga memberi si gadis rambut keribonya. Tapi suara si gadis gak ada, guys. Akhirnya si lelaki memberinya kalung ajaib. Langsung suara si gadis dapat terdengar kembali.
Si ibu tertangkap karena dikira seorang penyihir. Dia dibawa ke tengah kota untuk dihukum mati. Karena terlalu bawel, si ibu dibekap mulutnya, guys. Algojo mulai bersiap mengambil api. Tiba-tiba si bapak menghentikan mereka. Si bapak berkata ingin menyanyi untuk istrinya. Dia mulai memainkan gitarnya, guys. Semua orang di sana mulai mendekat ke si bapak. Ikatan si ibu dilepas oleh si gadis transparan. Ikatan si kakek buyut juga ikut dilepas. Algojo dan si kapten mulai teralihkan perhatiannya. Si pemuda menyamar menjadi seorang prajurit. Diam-diam si ibu pergi dari sana. Dia naik ke atas kereta kuda itu. Si kapten berbalik dan kaget tawanannya kabur. Langsung si bapak kabur dari sana, guys. Dia langsung naik kuda dan pergi. Prajurit di sana menembakkan panahnya. Si pemuda kembali ke wujud aslinya. Ternyata panah tadi mengenai kakek buyut mereka. Keluarga itu sampai di sebuah gereja. Si bapak menyalakan penerangan di sana. Si kakek mendorong patung untuk mengganjal pintu. Mereka menemukan tempat memasukkan kode. Tiba-tiba datang seekor manusia serigala. Mereka bersiap menghadapi serigala tadi. Si kakek dan si pemuda menahan serangan. Gadis itu menghempaskan api ke serigala tadi. Pemuda itu mencoba memukulnya tapi tak mempan. Si kakek dan si pemuda dengan mudah dihempaskan. Datang si kapten, tetapi dia malah membantu serigala itu, guys. Si bocah datang dan berubah jadi serigala juga. Bocah itu langsung menyerang serigala tadi. Dia terus mencakar-cakar serigala itu. Tiba-tiba serigala itu mencekik dan melempar si bocah. Bocah itu berubah jadi manusia lagi. Tiba-tiba si ibu melayang dan menyerang serigala tadi. Dia juga menghidupkan kembali si bocah.